Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filatul Laili dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hardware komputer dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen Bapak Ahlis Munazilin. Baik, di sini sejarah perkembangan hardware komputer. Pada tahun 1930 lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Berarti sebelum munculnya komputer modern yang saat ini mudah digunakan, masih melalui beberapa proses, yaitu dari tahun 1930 awalnya. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara besar. Jadi intinya teknologi hardware komputer pada saat ini itu sangat canggih, lebih canggih daripada tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia yang butuh kepada teknologi yang bisa bekerja dengan cepat. Pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bangsa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dari kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia Kedua pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang dan akurat untuk kebutuhan perang. Sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan perangkat keras hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya seperti saat ini. Perkembangan komputer itu sangat pesat ya, sesuai dengan perkembangan zaman yang pada saat ini itu komputer itu sudah mudah digunakan, sudah praktis intinya. Oke, perkembangan hardware dalam beberapa generasi, yaitu ada 4 generasi. Generasi yang pertama itu dari tahun 1946 sampai 1959. Yang generasi kedua itu dari tahun 1959 sampai 1965. Generasi ketiga itu dari tahun 1965 sampai 1970. Generasi terakhir itu generasi keempat dari tahun 1970 sampai tahun 1995. Jadi dalam perkembangan komputer sebelumnya itu terjadi dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, di sini penjelasannya. Generasi pertama dari tahun 1946 sampai tahun 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Komputer dalam prosesnya serta pembuatannya masih menggunakan komponen yang besar-besar. Intinya generasi pertama ini adalah awal terciptanya komputer, jadi belum praktis, komponennya masih besar-besar, masalah-masalah juga tidak dapat memproses masalah-masalah yang besar. Jadi intinya cuma tercipta tapi tidak praktis seperti saat ini pada generasi pertama. Itu contohnya bisa dilihat dari gambar. Oke, next, generasi kedua pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Jadi generasi kedua ini generasi lanjutan setelah generasi pertama dibuat, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Jadi dibuat dengan dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat daripada generasi yang pertama, lebih berkembang. Oke, next, ini generasi ketiga dari tahun 1965 sampai tahun 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dalam komputer dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi kedua dan ukuran fisiknya dibuat menjadi lebih kecil agar dapat menghemat penggunaan ruang. Jadi komputer bisa disimpulkan komputer itu dari generasi pertama, kedua sampai ketiga ini selalu berkembang pesat, berubah, yang intinya nanti
menjadi sepraktis mungkin dan secanggih mungkin. Oke, generasi keempat, generasi terakhir itu pada tahun 1970 sampai tahun 1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan yang dalam bentuk generasi ketiga belum dapat digabungkan. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, pada generasi keempat ini komputernya itu lebih praktis daripada komputer generasi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, ini menurut tahapan generasi komputer. Oke, di sini ada ciri-ciri generasi pertama, yaitu pada kalian bisa bedakan sendiri. Ini pada generasi pertama itu ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube, memorinya menggunakan magnetic core storage, masih menggunakan bahasa mesin atau disebut dengan machine language, menggunakan konsep stored program. Ciri-ciri generasi kedua itu komponen dalam menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, kecepatan prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, membutuhkan listrik lebih sedikit, memori yang digunakan lebih besar, dalam menggunakan bahasa tingkat tinggi atau high level language, dan yang terakhir itu sudah dapat digunakan untuk real time atau informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan sekejap. Dan time sharing, komputer digunakan bersama-sama dan komputer dapat membagi waktu untuk tiap-tiap pemakai. Generasi ketiga itu, yang pertama ciri-cirinya komponen telah menggunakan IC atau integrated circuit atau yang disebut chip dalam bentuk hybrid integrated circuit atau solid logic technology atau dalam kurung bisa disingkat SLT, yaitu transistor dan dioda diletakkan secara terpisah dalam satu tempat. Kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya digunakan lebih besar dan dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Dalam menggunakan penyimpanan luar yang bersifat modern random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Telah dibuatnya alat input-output dan menggunakan visual display, terminal yang dapat menampilkan grafik, dapat menerima dan mengeluarkan suara, dan telah digunakan alat membaca tinta magnetik atau MICR atau magnetic ink character reader. Dan ciri-ciri generasi keempat yaitu yang pertama itu telah menggunakan LSI atau large scale integration, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam satu buah chip. LSI dikembangkan menjadi FLSI, very large scale integration, yang dapat memuat 150.000 transistor yang dipadatkan. Terakhir itu ciri-cirinya chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu. Jadi kalau dilihat dari perbandingan dan ciri-cirinya dari generasi pertama, kedua, dan ketiga, dan yang terakhir generasi keempat itu, intinya generasi keempat ini lebih simpel, lebih praktis, dan penggunaannya lebih mudah, lebih memudahkan pekerjaan manusia, dan muatan listriknya yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar. Oke. Di sini contoh dari per generasi, yaitu contohnya yang generasi pertama itu Mac 1, Mac 2, IBM 702, IBM 704, IBM 709 dibuat oleh IBM International Business Machine. Ini di sini juga ada SEC, Simple Electronic Computer, dibuat oleh Electronic Computational Laboratory of Birkbeck College pada tahun 1951. Ini ya contohnya, sudah bisa dibaca sendiri di sini. Generasi kedua itu contohnya IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, IBM 1600 dibuat oleh IBM International Business Machine. Honeywell 400, Honeywell 800 dibuat oleh Honeywell. Brooks 200 dibuat oleh ini. NCR 300 dibuat oleh National Cash Register. Generasi ketiga itu contohnya adalah GN600, GN235, Univas 1108, Univas 9000 dibuat oleh Sperry Rand. Yang generasi terakhir itu contohnya seperti IBM 370,
dibuat oleh IBM International Business Machine, Apple II dibuat oleh Apple. Jadi kalau dibandingkan IBM ini International Business Machine-nya lebih rendah dari generasi terakhir, generasi keempat. Sebelumnya itu ribuan, ratusan, menjadi ini kan menjadi 6 IBM dari 1600 menjadi 370 IBM-nya yang dibuat oleh International Business Machine. Oke, selanjutnya generasi komputer yang akan datang. Untuk komputer generasi yang akan datang banyak menggunakan sensor-sensor untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Dan komputer yang akan datang dibuat untuk mempermudah interaksi antara manusia dengan komputer secara langsung, yang seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer. Intinya manusia itu yang menjalankan komputer. Ini dapat terwujud dengan adanya materi kecerdasan buatan artificial intelligence, yaitu suatu peralatan yang dibuat untuk dapat bekerja seperti manusia, sehingga manusia bukan lagi sebagai objek di luar komputer, melainkan manusia akan dilibatkan langsung sebagai objek di dalam komputer. Hal ini dapat Anda lihat dengan dibuatnya sebuah alat untuk simulasi komputer, di mana manusia dengan menggunakan helm khusus agar tampak seperti di dalam komputer. Selain itu, kini telah dibuat robot-robot pengganti tenaga manusia. Pada robot tersebut dibuatnya sensor-sensor pendeteksi rangsangan dari luar dan akan langsung meresponnya seperti layaknya manusia. Jadi teknologi ini semakin zaman ke zaman semakin berkembang pesat sesuai dengan pemikiran manusia yang menemukan beberapa ide-ide yang sangat bagus yang memajukan teknologi untuk lebih maju. Oke. Thank you. Di sini bisa dilihat ya dari tahun 1976 sampai tahun 2004. Jadi seperti yang saat sekarang kita gunakan itu seperti ini komputernya. 2002-2004 ini gambarnya pertahapannya 1976 seperti ini, 1977, 1980, 1984, 1986, 1987, 1998, 2002, 2004. Oke. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau salah pemahaman, mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.